Jika hukum Taurat memang dibatalkan berdasarkan pernyataan Rasul Petrus, dikarenakan terlalu sulit untuk dikerjakan, apakah itu berarti Bapa di sorga ketika pertama kali memberikannya kepada Nabi Musa, tidak memikirkan dampak dari hukum yang tidak masuk akal ini terlebih dahulu? Rasul Petrus yang salah memberikan pernyataan? Ataukah Bapa di sorga yang salah dalam memberikan hukumnya? Ayat inilah yang sering digunakan untuk menguatkan pernyataan bahwa hukum Taurat terlalu sulit untuk dikerjakan, bahkan oleh nenek moyang bangsa Israel sekalipun. Dengan demikian memang terlihat bahwa hukum Taurat haruslah dibatalkan, karena tidak relevan untuk dapat dikerjakan. Tetapi apakah yang sebenarnya sedang diperdebatkan di sidang Dewan Yerusalem yang diikuti oleh para rasul? Perhatikan ayat berikut. Ada sekelompok orang, yang menurut pandangan kami adalah orang-orang Yahudi, yang mengajarkan suatu ajaran. Apakah ajarannya? Jikalau seseorang tidaklah disunat, maka orang tersebut tidak dapat diselamatkan, alias tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari manakah dasarnya? Adakah ayat pendukungnya di Alkitab? Ayat inilah yang menjadi dasar, bahwa jika seorang laki-laki yang tidak disunat akan dikeluarkan dari kelompok orang-orang percaya. Apakah ini pernyataan dari manusia? Tentu saja bukan, tetapi langsung dari Elohim, pencipta langit dan bumi. Apakah ini berarti pernyataan dari sekelompok orang-orang Yahudi di sidang jemaat Yerusalem adalah pernyataan yang benar? Apakah hanya mengenai sunat sajakah yang dapat membuat seseorang dikeluarkan? Tidak. Perhatikan ayat berikut. Memakan darah pun akan membuat orang tersebut dilenyapkan dari bangsa Israel. Tidak hanya hal memakan darah, setiap orang-orang percaya yang pada hari Yom Kippur tidak merendahkan diri dengan berpuasa, mereka juga haruslah dilenyapkan dari bangsa Israel. Yang berarti, tidak akan memperoleh keselamatan. Yang hendak kami sampaikan di sini adalah, tidak hanya hal mengenai sunat yang akan membuat orang percaya dikeluarkan sebagai bangsanya Tuhan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi juga hal mengenai meminum darah, dan juga merendahkan diri di hari Yom Kippur. Apakah hanya 3 hal ini saja? Tidak, ada hal-hal lainnya yang tertulis di hukum Taurat yang dapat membuat seseorang dikeluarkan. Dengan demikian pernyataan yang menyatakan bahwa hanya pelanggaran terhadap sunatlah yang dapat membuat seseorang tidak memperoleh keselamatan adalah pandangan yang keliru, yang tidak berdasar, dan cenderung manipulatif. Tetapi, apakah memang sebenarnya semua hal yang ada di dalam Taurat sukar untuk dikerjakan? Jika ada seorang anak, mempunyai orang tua yang benar-benar mengasihi, tidak hanya di mulut, tetapi juga melalui tindakan. Mungkinkah mereka akan memberikan perintah-perintah yang tidak masuk akal untuk dikerjakan? Jawabannya adalah, tidak mungkin. Jika seorang guru SD, yang teladan dan sungguh-sungguh mau mengajari anak didiknya, mungkinkah guru tersebut memberikan ujian kepada anak SD, setara kesulitannya dengan anak SMP? Ataupun SMA? Ujian-ujian yang sengaja diberikan agar mereka gagal? Jawabannya adalah, tidak mungkin. Jadi, jika manusia yang penuh dengan dosa tahu memberikan perintah yang sesuai dengan orang-orang yang dikasihi, mungkinkah Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih justru memberikan perintah yang sukar dan tidak masuk akal? Di Ulangan 30 ayat 11 tertulis, ada perintah yang tidak terlalu sukar, yang artinya mudah untuk dikerjakan oleh umat manusia. Perintah-perintah apakah yang dimaksud? Tidak lain adalah hukum Taurat. Perintah-perintah yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Bapa yang penuh dengan kasih, pastinya memberikan perintah yang penuh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.